Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada? Kesempatan ini saya akan mencoba sharing ataupun berbagi. Mudah-mudahan ini ada bermanfaat bagi kita, khususnya yang mempunyai hobi berkegiatan di outdoor. Tema kita pada kesempatan ini adalah navigasi smartphone. Rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwa dalam dunia kegiatan outdoor yang kita tekuni ini berpotensi terjadinya suatu kejadian kehilangan orientasi atau tersesat. Berbagai macam hobi kegiatan outdoor, misalnya pendakian, hiking, traveling, perjalanan. Beberapa hal ini navigasi sangat penting untuk dapat melakukan orientasi, mengetahui posisi dalam kegiatan tersebut. Dan juga bagi kita yang muslim, arah kiblat ini sangat penting digunakan untuk menentukan arah kiblat. Ini saya copy dari situsnya Indo Survival, dari beberapa kumpulan berita pendaki yang kejadian tersesat ataupun hilang di gunung. Pada berbagai media baik nasional maupun internasional, ada satu penyebab umum yang sering membuat pendaki mudah tersesat di gunung, yaitu disorientasi arah. Baik, kita lanjutkan. Navigasi, definisi secara sederhananya adalah penentuan posisi dan arah, baik itu di peta dan di medan sebenarnya. Bagi yang sudah sering mengikuti pelatihan navigasi darat ataupun navigasi lainnya, setidaknya kita sering ataupun diberitahu beberapa peralatan navigasi. Yang pertama itu adalah peta, yang merupakan penggambaran daripada permukaan bumi. Yang kedua adalah petunjuk arah atau kompas, yang bisa menunjukkan arah utara bumi, yang bisa kita cocokkan dengan arah utara pada peta. Ada juga altimeter yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan laut. Pada zaman modern dan serba digital sekarang ini, ada peralatan navigasi baru yang disebut dengan Global Navigation Satellite System. Itu yang biasa kita kenal dengan GPS, itu satelit milik Amerika. Kemudian GLONASS, itu satelit navigasi Rusia. Beidou, satelit navigasi Cina, dan Galileo adalah satelit navigasi Eropa. Kemudian setelah kita membahas tentang pentingnya dan peralatan navigasi, mari kita ketahui apa itu smartphone. Jadi smartphone yang sering kita kenal sebagai HP adalah telepon genggam yang di dalamnya itu dilengkapi dengan peralatan-peralatan pintar dan fitur-fitur, baik itu internet, permainan, musik, dan lain-lain, termasuk peralatan navigasi berupa peta, penerima GNSS atau GPS, kemudian ada aplikasi navigasinya,
ada juga altimeternya, giroskop, dan sensor-sensor lainnya yang bisa kita gunakan dalam bernavigasi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa navigasi smartphone? Beberapa alasan navigasi menggunakan smartphone adalah selalu di bawah. Jadi smartphone itu pada zaman sekarang ini selalu di bawah, mencakup dengan fitur-fitur lainnya. Banyak pilihan aplikasi gratis atau berbayar, didukung oleh banyak sistem satelit, dan penggunaannya mudah karena familiar. Peralatan navigasi yang selain smartphone itu untuk saat ini ada GPS handheld dan ada juga GPS yang berbentuk jam tangan atau smartwatch. Ini kalau kita bandingkan, jadi yang kita tahu GPS ini Garmin misalnya mereknya. Kemudian saat ini sudah berkembang peralatan smartwatch, dan pada kesempatan ini kita akan bahas smartphone. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentunya navigasi menggunakan smartphone ini mempunyai kelemahan. Beberapa di antaranya ialah penggunaan smartphone sebagai sarana navigasi, yaitu keakuratannya kurang dibanding GPS dedicated atau GPS misalnya Garmin gitu. Terus baterai HP kita itu sangat terbatas, cepat habis. Kemudian lebih banyak peta yang disediakan secara online, dan juga penggunaan pada lokasi tanpa sambungan internet. Jadi peta itu ada juga yang offline, tapi aplikasi-aplikasi yang ada itu banyak menyediakan secara online, dan kita penggunanya itu kan kalau di gunung ya internet tidak ada. Baik, di dalam penggunaan smartphone sebagai alat navigasi, kita harus memahami bagaimana navigasi di smartphone itu bekerja. Jadi di dalam smartphone kita ada GPS dan AGPS. AGPS atau Assisted Global Position Satellite ini dulu berkembang pesat ketika sensor GPS belum banyak ditempatkan di dalam smartphone kita. Jadi awal-awal ketika smartphone Java itu berkembang dan belum ada sensor GPS-nya, maka menggunakan AGPS. Pemposisian itu menggunakan berbagai GPS lokasi atau server berupa BTS HP, tower, kemudian tempat-tempat wifi, sehingga akan diketahui posisi kita. Nah, pada tahun 2020-2021, di mana smartphone sudah sangat canggih dan hampir di setiap smartphone baru itu sudah ditanamkan sensor penerima GPS dari satelit langsung. GPS menerima sinyal radio dari satelit langsung. Dengan beberapa satelit yang terdeteksi, maka posisi dapat ditentukan. AGPS atau Assisted GPS dalam penentuan posisi menggunakan sinyal jaringan telepon atau WiFi, lebih cepat untuk penentuan posisi, tapi terbatas pada adanya jaringan internet atau provider.
Untuk di perkotaan kita disarankan menggunakan AJPS, dan untuk di daerah pegunungan kita bisa menggunakan setting GPS. Ketika ada sinyal internet, kita bisa unduh peta lokasi yang akan kita tuju dan menggunakan peta secara offline dengan sistem GPS. Beberapa contoh aplikasi navigasi yang bisa kita temukan di Android di Google Play Store itu ada Google Map, ada Seijik, Strava, Maps.me, Avenza, Backcountry, dan lain sebagainya. Dari pengalaman saya menggunakan berbagai macam aplikasi navigasi ini, saya memberikan beberapa rekomendasi aplikasi yang bisa kita gunakan. Itu Google Map, itu sering kita gunakan dan sudah familiar, gratis. Peta Google-nya juga update terbaru. Kemudian juga untuk petanya bisa diunduh secara dan digunakan secara offline, tapi dengan kualitas yang cukup terbatas. Ada juga aplikasi yang sangat familiar di para pendaki gunung, itu bernama View Ranger. Ini versi gratis. Petanya juga bisa peta Google-nya secara online. Kemudian ada juga peta yang bisa di-download secara offline, dan juga bisa merekam track atau jejak dan membuat marking atau waypoint. Ini sering dipakai oleh para pendaki. Aplikasi berbayar yang sudah saya coba dan sampai saat ini saya gunakan itu bernama Alpine Quest. Waktu itu saya membelinya sekitar tahun 2017 atau 2018, harganya 100.000. Sekarang kalau nggak salah kemarin saya cek lagi harganya sekitar 140-an ribu rupiah. Itu bisa dibeli di Android Play Store. Ini kualitas aplikasinya sangat bagus. Kemudian bisa mendownload peta satelit Google, merekam jejak, kemudian melakukan pengukuran baik luas, panjang, dan sangat lengkap. Menurut saya ini aplikasi yang sangat lengkap yang bisa kita gunakan. Bahkan bisa juga mengimpor data perjalanan dari aplikasi lainnya ataupun file-file pendakian yang diupload oleh orang-orang di internet, baik itu dari Garmin ataupun dari aplikasi lainnya. Kemudian kita lanjutkan tips penggunaan aplikasi navigasi smartphone ketika naik gunung. Yang pertama itu kita setting mode pesawat supaya jaringan telepon seluler itu tidak aktif dan wifi tidak aktif. Karena apa? Kalau jaringan seluler atau telepon aktif kemudian sinyal HP tidak ada, maka HP kita akan terus-menerus mencari sinyal sehingga baterai cepat habis dan panas. Kemudian kita juga mesti siapkan power bank karena kita tahu bahwa keterbatasan daripada baterai smartphone kita. Langkah selanjutnya juga bagus kita siapkan cadangan solar panel. Jadi ketika power bank sudah habis, baterai habis, ketika darurat kita bisa gunakan sumber baterai dari solar panel. Kemudian supaya awet juga durasi perekaman itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian bagaimana men-setting aplikasi ini tetap berjalan di mode background saat HP screen off atau kita simpan dengan layar mati, aplikasi bisa tetap merekam track. Kemudian kita merekam track, membuat waypoint, tempat-tempat penting, dan untuk mendapatkan data satelit yang banyak, posisikan HP di tempat yang lebih terbuka, misalnya di
punggungan tas ataupun di kantong di dada kita. Itu sedikit ulasan tentang navigasi smartphone. Mari peduli keselamatan di gunung dengan memanfaatkan fungsi smartphone sebagai pemandu arah atau navigasi. Demikian sekilas dari saya. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jangan-jangan nggak ngerekam tadi.